Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam ke-120 Lingkar Jenar. Kali ini kami berkesempatan membahas cerpen karya Hilmi Faik, seorang wartawan dari Surat Kabar Kompas, yang cerpennya berjudul Seorang Ayah yang Mencemaskan Mimpinya, dimuat di Jawa Pos pada 1 November 2020. Cerpen ini juga bisa dibaca di laman lakonhidup.com. Setelah membaca cerpen karya Hilmi Faik, saya mendapat gambaran atau kemudian saya menjadi teringat berita soal seorang bapak yang mencuri handphone demi anaknya bisa mengikuti pelajaran via daring. Dan berita itu cukup menarik perhatian banyak orang, bisa dikatakan viral juga mungkin ya. Dan saya membaca cerpen ini seperti tidak hanya seperti berita gitu tuh. Kalau berita kan selesai dengan 5W 1H gitu kan. Kejadiannya di mana, siapa, kapan. Nah, ini kronologis gitu. Kronologisnya gitu. Kalau ini mah lebih detailnya. Bahwa si bapak ini, seorang buruh tani ini, yang kebetulan juga sama, dia juga buruh tani, itu mencuri HP demi bisa membantu anaknya agar tetap sekolah gitu. Nah, kemudian cara Hilmi mengemasnya itu sebagaimana ya, karena saya juga sering membaca koran Kompas ya, laman-laman budayanya gitu. Jadi tulisan-tulisan Hilmi Faik juga beserta temannya gitu. Laporan sama Nawatunggal. Bersama Nawatunggal itu biasanya itu ya apa sih ya namanya, feature ya, lebih kepada feature gitu. Jadi sisi lain dari tidak hanya straight news gitu. Semua di pembaca tuh bisa memperoleh hal yang lebih detail gitu dari peristiwa itu. Kalau lihat dari judul ya, Seorang Ayah yang Mencemaskan Mimpinya, seperti caption Lingkar Jenar ngopi Rabu Malam hari ini juga kan, apa tuh, kecemasan adalah mimpi yang dipaksa hadirkan. Jadi kecemasan salah satunya adalah karena mimpi yang kita bangun. Seperti itu. Nah, terus cerpen ini sangat detail sekali ketika menceritakan kronologi saat si tokoh aku ini tertangkap ketahuan mencuri handphone. Seperti gerakan-gerakan yang mungkin cukup dengan merunduk, bergerak maju, berbalik, dan menendang lutut mereka. Nah, itu seperti gerakan-gerakan silat yang kata Mas Edeng diceritakan ya oleh orang yang bisa silat gitu, hanya bisa silat.
Kalau nggak bisa, mungkin nggak bisa menceritakannya gitu. Nah itu di sini cerpennya sangat detail, kronologinya dibuat mengalir gitu. Saat membaca tuh ya benar-benar dibuat serealita mungkin seperti itu. Selain itu, karena menggunakan tokoh aku seperti tadi, kayak seperti menceritakan biografi si penulis sendiri. Jadi tidak ada jarak antara seolah tidak ada jarak antara penulis dan si tokoh aku. Selain itu, ini kan menceritakan tentang ayah yang mencuri handphone demi belajar daring anaknya ya. Jadi setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi benarkah untuk melakukan berbagai cara agar anaknya mendapatkan yang terbaik itu dan tidak memilih mana yang baik dilakukan dan tidak gitu. Di situ harus dipilah lagi. Selain itu, sebenarnya cerita-cerita yang seperti ini memang selalu mengharukan ya, karena mungkin teringat pas zaman-zaman kuliah gitu, ketika harus menjual ayam hanya untuk ongkos pergi kuliah. Seorang ayah yang mencemaskan mimpinya. Dari judul kata mimpi itu, ketika kita sudah baca ceritanya, ada dua hal yang bisa kita tangkap. Satu, keinginan seorang ayah memenuhi kebutuhan anaknya. Kedua, anugerah yang diberikan kepada Soleha, sehingga itu sadar ataupun tidak menjadi cita-cita bapaknya Soleha. Soleha kan lahir menjelang subuh, pertanda kebaikan, ya kan? Itu mimpi yang dibawa oleh takdir tertentu, oleh mitos tertentu, yang meskipun mungkin hendak ditolak atau tidak percaya juga tetap berlangsung. Ya, mimpi seorang ayah ketika misalnya memperoleh pengetahuan tentang tradisi, tentang kebudayaan yang berkaitan dengan waktu, misalnya dalam hal ini adalah waktu lahirnya Soleha. Kemudian orang-orang memberikan sugesti, memberikan keterangan bahwa yang lahir subuh itu anu dan sebagainya. Hendak menolak pun itu tidak bisa, tetap ada catatan yang tersimpan. Itu yang dimaksud dengan mimpi yang saya tangkap. Jadi ada harapan dari orang tua terhadap anaknya yang dilahirkan di waktu subuh itu. Tuh, dan bagaimana seorang bapak bermimpi, berharap juga agar anaknya bisa lancar sekolah. Tuh, dari kata mimpi di dalam judul dan cerita cerpen ini. Cemas kan? Karena ini berkaitan dengan nasib, berkaitan dengan takdir. Apakah benar Soleha di kemudian hari, ketika dewasa, ketika tua,
menjelma seperti yang dikatakan orang, seperti yang diharapkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, atau itu juga bikin harap-harap cemas. Nah, yang kecemasan yang kedua, mimpi yang kedua adalah mimpi anaknya lancar sekolah, bisa menggantikan kesulitan, bukan menggantikan, memutus mata rantai kemiskinan. Itu kan harapan. Memutus mata rantai kemiskinan. Harapan inilah yang kemudian menumbuhkan kecemasan-kecemasan. Boleh jadi di satu sisi yang lain menumbuhkan optimisme, tetapi kan harus kembali kepada realitas. Realitasnya seperti apa? Nah, menjadi cemas karena HP ini yang dianggap tanpa dituliskan di dalam cerita ini, dianggap akan menjadi penghambat jalan bagaimana soleha memutus mata rantai kemiskinan itu. Karena sekolah bagaimanapun masih diidentikan dengan perubahan nasib. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Sudah dijawab atau akan menunggu? Oke. Kemudian seperti yang dikatakan Is tadi, penulis saya nilai berhasil membuat jarak menjadi sangat rapat. Saya tadi merasakan hampir tidak ada ruang untuk mengira bahwa ini orang lain, bahwa ini bukan penulis. Kalau saya tidak tahu biografi penulisnya, mungkin saya akan percaya bahwa ini adalah pengalaman pribadi. Jadi ada keterampilan, ada kepiawaian penulis untuk menciptakan alur, kemudian peristiwa, kemudian penyebutan, pemilihan nama tokoh. Nama tokohnya kan aku itu jauh lebih bisa dirasakan kedekatannya oleh pembaca ketimbang memilih nama tokoh yang lain. Misalnya ya nama aja, mau Soleh, mau Andi, mau Amran, mau apa gitu kan. Itu. Penulis berhasil membuat samar jarak antara tokoh penulis dengan pembaca. Jaraknya menjadi sangat rapat. Ini tuh ya kalau kita nggak tahu penulisnya mungkin kita akan mengira seperti tadi. Tuh keberhasilan pertama. Kemudian soal detail menceritakan gerakan silat, cara berkelahi. Ya saya sangat meyakini bahwa jika seseorang itu, penulis itu tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu silat atau apapun deh, tidak hanya silat, misalnya cara nyolder. Kalau orang yang tidak punya keahlian atau tidak terbiasa melakukan itu, tidak akan pernah bisa menjelaskan menyolder itu gimana. Kalimatnya hanya akan berhenti pada misalnya saya menyolder. Nah, nggak bakal bisa detail. Nah, penulis bisa mendetailkan karena punya pengalaman pribadi, karena punya kemampuan pribadi terhadap apa yang dituliskannya, menceritakan tentang gerakan silat. Kemudian kayak kita kemarin membahas tulisannya Muna, bagaimana Muna Masyari menuliskan teknik menjahit, karena kebetulan dia penjahit. Kalau bukan penjahit susah, gerakannya salah, kekecus jarum,
Itu cara memegang kainnya misalnya, cara mengukur itu dari mana dulu. Orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang menjahit akan salah mengukur. So, kita bisa perhatikan, tukang jahit itu ngukur apa dulu? Pinggang dulu, ketiak, Ini. pundak. Nah, kalau yang tidak terbiasa bisa salah-salah. Lingkar dada. Bisa salah-salah gitu loh. LDL. Itulah di situ. Nah, termasuk misalnya ada beberapa kalimat, beberapa peristiwa, beberapa kalimat yang salah satunya, misalnya saja tentang bagaimana si tokoh aku ini membuat perumpamaan ya, atau padanan bahwa harga HP itu tidak akan terjangkau oleh gajinya selama, ya artinya kalaupun terjangkau itu harus puasa selama 1,5 bulan sekeluarga gitu loh, karena gajinya sebagai bayarannya sebagai buruh tani nggak nyampe untuk beli HP dalam waktu singkat. Harus 1,5 bulan menerima gaji dan mereka puasa selama itu baru bisa beli HP. Inilah hal lain yang saya pikir saya juga merasakan bahwa ini membuat pembaca mikir. Taruhlah misalnya upahnya sebagai buruh tani itu 750.000 kalau itu selama 1 bulan. Kalau 1,5 bulan berarti ditambah. Nah, mikir kan pembaca. Coba kalau misalnya hitungannya bukan 1,5 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan terlalu ringkas ya, orang akan mudah mengalihkannya. Kalau 750 1,5 juta, kalau 1 juta 2 juta. Kalau 1 juta jadi 1,5 juta kan. Kalau 2 juta jadi 3 juta. Mudah. Nah, kenapa penulis tidak mengambil hitungan yang umum? Ini juga harus menjadi bahan perbincangan kita. Ini menjadi bagian dari bagaimana setiap penulis selalu mencari momen-momen, kalimat-kalimat yang tidak biasa, unik, tidak biasa, tidak umum. Apa sih susahnya menuliskan satu bulan gaji, 2 bulan gaji, selesai urusannya gitu loh. Ini 1,5 bulan. Umum sih gitu katanya 1,5 bulan, tapi memikirkan bukan, tidak umum. Kalau hitungan gaji kan pasti bulanan, tidak 1,5. Nah, ini juga kecerdikan penulis untuk mengalihkan perhatian pembaca dengan menggunakan padanan yang tidak biasa kita dengar, tidak biasa dibaca oleh umum, atau tidak biasa diterangkan oleh umum. Kalau orang umum menerangkan kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini 1,5. Membuat pembaca mikir. Menyulitkan pembaca? Tidak. Ini teknik gitu. Teknik bercerita. Bagaimana agar pembaca menjadi terlibat dalam cerita ini. Kalau umum semua nih kalimat-kalimatnya atau padanan-padanannya, pembaca ya lempeng aja. Selesai baca ya udah selesai. Itulah. Ini kan kita sempat berhenti dulu. Kalau saya sempat berhenti dulu menghitung berapa sih kalau 1,5 bulan gaji bisa beli HP, harga HP paling murah berapa? 1 juta misalnya. Kalau 1,5 bulan hasilnya 1 juta, itu gaji sebenarnya dia berapa? Coba 750 atau
berapa? Nah, ini kan membuat pembaca mikir, memberikan peluang kepada pembaca untuk berandai-andai. Misalnya begitu. Mengira-ngira. Ya. Mengira-ngira gaji. Itu. Kemudian oh ya. Ini alurnya flashback ya. Ada ke belakang, kemudian maju ya. Campuran. Alur campuran, ada maju, ada mundurnya. Ada mundur, ada maju. Dan detailnya adalah misalnya bagaimana Soleha menceritakan problem dia numpang di HP temannya. Berisik lah, anu. Cuma memang ada kebocoran, tuh, kebocoran logika kalau menurut saya. Di mana letaknya? Seorang ayah yang bercita-cita, berharap memimpikan anaknya berhasil, kemudian sebenarnya bukan dengan berbagai cara tapi dengan segala cara. Beda kesan, beda efek. Kalau berbagai cara itu masih masuk kategori positif. Kalau segala cara, nah itu segala cara, segala itu kan tidak terbatas, unlimited gitu loh. Kalau berbagai cara itu yang formal dan normal. Sudah nyoba berbagai cara tapi tidak sembuh juga. Nah, kalau sudah menggunakan segala cara, nah, termasuk kekerasan, termasuk nah, situ kesannya destruktif kalau segala cara. Jadi bocornya itu di logika, karena ini sudah menjadi problem umum ya di masa pandemi. Setiap anak dan orang tua memikirkan perangkat juga termasuk kuota. Nah, dengan kondisi ayahnya Soleha sebagai si tokoh aku itu, kondisinya yang serba kekurangan, kita bisa menilai seperti itu ya. Kenapa langkah yang ditempuh adalah mencuri? Padahal ini entah mungkin cerita ini dibuat sebelum BLT turun. Bisa jadi kan? Cerita ini diinspirasikan oleh awal-awal pandemi, belum sampai kepada bagaimana kucuran BLT dari mana-mana di mana-mana gitu loh. Itu satu. Kemudian saya pikir jika keluarga ini benar-benar tidak mampu, masih ada upaya untuk meminta keringanan kepada pihak sekolah. Kebocoran ini akan tertutupi jika si aku menempuh cara itu. Artinya diceritakan bahwa si aku sudah menghadap pihak sekolah untuk meminta dispensasi, menjelaskan problem keluarganya gitu loh. Tetapi masih tidak berhasil atau ditolak oleh pihak sekolah. Sekolah tidak mau tahu. Nah, inilah sumber konflik, sumber masalah yang bisa saja menyebabkan orang gelap mata. Akhirnya ayahnya Soleha, tokoh aku itu, memilih mencuri karena gajinya tidak cukup, sekolah menolak pengajuan dispensasi. Tuh, barulah logika seorang menggunakan segala cara agak bisa diterima. Tuh.
lagi-lagi kembali kepada persoalan sebandingkah gitu. Tindakan maling itu dengan harga HP-nya yang jelas-jelas terukur sebenarnya. Kecuali kalau si aku ini gengsi, tidak mau meminta dispensasi kepada pihak sekolah. Gengsinya untuk apa? Nah, ini yang saya nilai sebagai kebocoran logika ya. Paling tidak akan tertolong sebenarnya jika langkah meminta dispen itu dituliskan. Aku sudah ke pihak sekolah memberikan penjelasan bahwa keadaan ekonominya begini. Di samping pada kenyataannya yang namanya surat keterangan terdampak pandemi itu direspon oleh lembaga pendidikan. Jadi tidak seperti sebagaimana yang dibayangkan ya, tidak sebagaimana normalnya gitu loh. Ada pembebasan SPP, ada pembebasan apa gitu kan, banyak gitu loh. Melek informasi. Iya, termasuk soal perangkat HP ini gitu loh. Bahkan kan sekolah juga bagi-bagi kuota kan. Ya adalah maksudnya bantu-bantuan gitu tuh. Ada bagi-bagi kuota. Tapi kan harus punya HP-nya dulu. Iya. Ini masalahnya ada di HP gitu loh. Itu yang entah apakah penulis sengaja melakukan itu sebagai bagian dari penggambaran terhadap tokoh si aku yang tidak terlalu ngotot. Nah, yang karena tidak sekolah, karena buruh tani, tidak tahu bagaimana cara mengajukan dispensasi, tidak tahu ada bantuan dari pemerintah misalnya, tidak tahu ada pembebasan SPP dan seterusnya. Tapi kita akan bertanya lagi, adakah penggambaran karakter si aku yang tidak karena tidak sekolah kemudian dia mengabaikan beberapa hal yang sebenarnya bisa menolong dirinya? Itulah. Ada nggak kemungkinannya? Artinya pembaca diharap memaklumi bahwa orang ini tidak sekolah, tapi dia punya ini gitu. Kan ini jadi paradoks karena dengan sejak awal menceritakan secara detail, ini ada kecerdasan tertentu, gitu loh, yang kemudian pembaca sekaligus juga mengandaikan tokoh si aku itu secerdas gaya bercerita penulis. Nah, itu karena di situ konflik batin si aku secara personal juga tidak begitu nampak, hanya karena sayang kepada anaknya, memiliki harapan besar kepada anaknya, dengan ditambahi mitos-mitos itu, lantas dia tidak berpikir panjang dengan melakukan tindak pencurian. Tuh. Buruh tani mencuri di sebuah komplek atau di toko ya, toko HP ini. di toko HP lagi. Di pasar kayaknya sih. Nah, ini juga akan menjadi problem gitu loh. Menjadi problem. Ketika seorang buruh tani yang masuk ke wilayah lain, jelas dia tidak menguasai lapangan. Tuh. Makanya tindakan maling itu tidak sekadar bentuk keputusasaan, tetapi problem lain dalam cara menceritakan. Problem baru dalam cara menceritakan. Gitu loh. Keahliannya didapat dari mana? Gitu. Mencuri gitu. Nekat. Nekat. Gelap mata. Udah putus asa misalnya.
tapi juga tidak dijelaskan dia melakukan berbagai cara apa gitu. Iya, maksudnya ya kita selalu saja melakukan pengukuran terhadap sampai di mana batas usaha seseorang itu, sampai ngeblak enggak, sampai misalnya pingsan enggak gitu loh. Kalau belum pingsan ngapain harus nyuri gitu loh. Kalau ini kan harus baiknya ada pertentangan juga dengan pihak sekolah. Pihak sekolah melakukan intimidasi misalnya. Ketika pengajuan dispensasi ditolak, sekolah justru semakin menekan. Misalnya, ini yang membuat orang tua panik, orang tua gelap mata. Ya lempeng-lempeng aja sih. Ya, ini bagian dari kebocoran itu sebenarnya. Menurut saya itu ya. Kalau endingnya kan si bapaknya gila, tidak kembali. Kalau ending sebenarnya menggantung lah. Memang ending yang menarik itu yang menggantung. Ending yang menggantung gitu. Nggak tahu nasibnya seperti apa, digebuki apakah mati, apakah solehannya gimana gitu kan. Yang jelas ada kelebihan di cerpen ini, kecerdikan, kepiawaian membangun detail cerita di silat, kemudian bagaimana problem soleha, tuh. Kemudian juga di bagian ya bagaimana pembaca dibuat percaya oleh mitos-mitos itu. Hampir tidak ada jarak antara penulis dengan tokoh aku. Saya merasakan seperti pengalaman pribadi itulah. Dan ini kan perspektif jurnalis ya. Iya. Kronologis itu kan perspektif jurnalis. Itu ya meski ya tetap ada kebocoran yang kita maksud. Nantilah kita ketemu Mas Hilmi Faik gitu. Kita akan bincang-bincang lebih akrab, lebih mesra. Boleh jadi kita menganggap bahwa ini kebocoran, tetapi mungkin menurut Mas Hilmi itu teknik juga, teknik membiarkan logika ini bocor. Nah ini ada teknik baru, membiarkan logika itu bocor, membiarkan pembaca memiliki ruang kritik. Sengaja, bolong yang disengaja gitu lah. Silakan ditutupi oleh pembaca agar ruang apresiasi, ruang tafsir menjadi terbuka. Gitu. Kalau rapat semua logikanya benar semua gitu kan? Selesai gitu. Pembaca cuma menikmati begitu gitu kan. Iya sih, oke. Masuk. Bener gitu. Top. Masuk gitu. Ya entahlah nanti pas kita ketemu langsung dengan Mas Hilmi bisa lebih clear gitu. Itu teman-teman, ada yang mau nambahin? Ya cukup kalau memang sudah. Nanti kita ketemu Mas Hilmi langsung aja. Siap. Gitu. Terima kasih. Ya, saya sambil ada manusia berbulu, ada bulu-bulu gembul. Begitu ya. Hari ini ternyata masih banyak orang tua yang berpikir bahwa dengan pendidikan anaknya bisa mengubah nasib daripada dirinya. Dari dirinya, iya. Mengubah nasib orang tuanya. Ya, mengubah nasib orang tuanya, terutama yang tidak punya itu, orang tua yang merasa tidak mampu. Tapi itu tidak salah. Tidak salah ya? Karena orang tidak sekolah nggak tahu bahwa itu tidak tepat. Bahwa
orang tidak sekolah itu tidak tahu bahwa itu tidak tepat ya, berpikir Tidak seperti itu, tapi tidak salah. Ya, karena seiring dengan ya kita yang misalnya beruntung ya masih bisa sekolah gitu sampai pendidikan tinggi gitu, merasakan gitu kan, merasakan bagaimana oh ternyata kuliah itu hanya begini gitu, dan kebanyakan malah dosennya nggak masuk misalnya ya gitu, buang kita Kuliah tidak bikin pintar. iya, kuliah tidak bikin pintar sama sekali gitu. Saya juga merasa seperti itu. Ya, itu lagi problem ya, orang tua yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, kemudian miskin gitu kan. Papa yang berharap bahwa anaknya itu menjadi mentari yang menjadi harapan lah gitu. Banyak orang tua yang seperti itu. Masih ya, masih Dan hari ini. tidak salah. Kalau masih itu menyayangkan, ini tidak salah. Tidak salah. Yang harus dilakukan adalah oleh orang yang berpendidikan, memberikan penjelasan, memberikan gambaran kepada orang yang tidak sekolah. Iya. Tetapi di sisi lain juga tidak boleh dilupakan pertanggungjawaban orang yang sekolah itu seperti apa. Betul. Ya, Iya. iya kan? Pertanggungjawabannya gimana? Udah sekolah tinggi-tinggi kok tidak bisa mengubah nasib. Nah itulah blunder jadinya. Ya terima kasih teman-teman, mudah-mudahan obrolan kali ini memberi manfaat, memberi hikmah bagi kita semua atas peristiwa yang terjadi di cerpen itu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.